Halo teman-teman semua, selamat malam untuk teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama mau ngucapin Happy New Year. Saya coba ya, kungsi sing nian kuai le ya. Ya. Selamat Happy New Year ya. Oke, kita bersyukur kalau kita bisa bersama-sama sebagai keluarga besar Tuhan, boleh berkumpul bersama-sama dan boleh memuji nama Tuhan dan untuk berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita akan nyanyikan bersama malaikat di surga, ku memuji dan menyembahmu. Ya. Oh ya, sebentar ya. Hilang. Ya. Ini harus ada backup singer ya, mami papi saya ikut ya. Bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, mulialah namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Yesus, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Kita katakan lagi bersama malaikat, bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku menyembahmu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Yesus, aku menyembahmu. Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada saat ini Engkau layakkan kami untuk memuji dan menyembah-Mu bersama malaikat-malaikat di surga. Satu kehormatan bagi kami. Siapakah kami Tuhan kalau Tuhan melayakkan kami untuk datang ke hadirat Tuhan. Walaupun kami tidak bisa bertemu muka dengan teman-teman kami, tapi kami bersyukur untuk sarana yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami boleh terus bersekutu
Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus hadirlah di tengah-tengah kami, berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Tuhan urapi, bahwa saya akan membawakan firman Tuhan, dan Tuhan pimpin segala sesuatu yang di dalam acara sampai terang kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berserah seluruhnya. Tuhan tolong teman-teman kami, izinkan kami teman-teman kami untuk bisa login baik di YouTube atau di Zoom Tuhan, sehingga kami semua boleh diberkati melalui acara sampai terang malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sekarang kita akan lanjutkan, kita menyatakan syukur kita dengan lagu Segala Puji Syukur. Kita nyanyikan bersama-sama, kita boleh bertepuk tangan walaupun masing-masing, tapi kita boleh menikmati pujian ini ya. Kita akan naikkan Segala Puji Syukur hanya bagimu Tuhan. Supaya teman-teman mempunyai sukacita Allah ya untuk menyambut firman Tuhan. Lagu berikutnya kita akan nyanyikan Bapakku Rindu. Walaupun kita tidak bisa bertemu muka dengan muka ya, tapi kita imani ya, kita bayangkan kita bertemu dengan muka, dan pasti kita bertemu muka dengan Allah kita ya. Kita akan nyanyikan Bapakku Rindu, menyenangkanku, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu.
dengan buka tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam baik-Mu, diam dalam baik-Mu. Ya, puji Tuhan. Ya, sekarang waktu dan tempat akan saya serahkan pada Pak Jose. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Saya ingin mengucapkan Sing Nian Mung En, Happy Chinese New Year buat kita semua yang berada di YouTube pada saat ini. Senang sekali kita bisa bersama-sama berkumpul walaupun dalam Chinese New Year. Kiranya Tuhan boleh memberkati Bapak Ibu Saudara, keluarga Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah hari ini. Terima kasih juga untuk Ibu Elsa yang nyanyi dengan luar biasa bersama dengan paduan suara. Wah, suasananya benar-benar suasana kekeluargaannya sangat berasa sekali. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita akan membahas sesi yang kelima dari Spiritual Check-up. Tanpa terasa, sudah sesi yang kelima saat ini, sudah di minggu yang kelima. Dan pada minggu ini kita akan membahas tentang apakah Anda makin peduli akan kebutuhan rohani dan juga jasmani sesama. Nah, ini satu topik juga yang menarik buat kita dan kita akan sama-sama belajar pada malam hari ini. Yang pertama kita lihat di sini, kalau kita lihat sudah kurang lebih 5 minggu dan minggu lalu tentang Ibu Yung Yung membahas tentang apakah makin peka terhadap kehadiran Tuhan. Sebelumnya apakah makin banyak mengasihi, apakah Anda makin dikuasai firman Tuhan, apakah Anda haus akan Tuhan. Dan yang saat ini adalah apakah Anda makin peduli akan kebutuhan rohani dan juga jasmani sesama. Kalau kita lihat di sini selalu ada korelasinya Bapak Ibu Saudara antara Tuhan dengan kita sebagai orang yang percaya dan juga kita dengan orang-orang di sesama kita. Kita harus mengasihi mereka dan juga kita harus mengasihi Tuhan. Jadi tidak hanya satu saja. Jadi yang beberapa kali kita bahas ini adalah tentang relasi kita dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, kepekaan dengan Tuhan, kehadiran Tuhan, apakah kita akan haus akan Tuhan. Dan juga 2 minggu lalu saya juga membahas tentang apakah kita makin mengasihi sesama kita. Dan yang kali ini adalah membahas tentang mengasihi sesama kita, tetapi juga tidak hanya kita mengasihi dengan 2 aspek gitu, dan ada rohani dan juga jasmaninya kita memperhatikan juga. Jadi sebagai orang Kristen selalu relasional. Jadi ada horizontal, relasi dengan Tuhan, dan juga selalu ada horizontal dan juga vertikal. Jadi selalu ada relasinya, ini selalu connected. Jadi nggak bisa kita hanya cinta Tuhan saja, lalu kita tidak mengasihi sesama. Maksudnya kita mengasihi sesama, tapi kita tidak mencintai Tuhan. Tapi tidak seperti itu. Kita sebagai orang Kristen adalah hukum yang terutama adalah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita dan juga mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Ya, seperti dalam Matius ini yang barusan saya baca. Jadi ini adalah hukum yang terutama dan yang pertama untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan juga segenap akal budimu, dan juga itu yang pertama dan terutama. Yang kedua adalah mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi selalu ada hubungan relasional itu ya, Bapak Ibu Saudara. Namun kita sudah mendengar, sudah tahu, sudah membaca Alkitab, kita membaca dari kitab yang barusan kita baca itu, ayat yang kita baca itu mungkin sudah lama. Dan kita tahu akan hal itu. Oh ya, kita harus mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Tapi apa yang menjadi respon kita kalau kita melihat ada orang-orang yang seperti di gambar ini ceritanya? Nah, kita kan sering kadang-kadang bisa menemui gitu ya, entah mungkin di jalan, dimanapun, di tempat sekitar kita, atau mungkin kita ke daerah yang ada banyak orang-orang yang homeless, mungkin yang kelaparan,
yang mungkin kesulitan, mereka secara fisik mungkin kekurangan, secara banyak sekali mungkin tempat tidur tidak punya, makan juga kekurangan, dan mereka sulit sekali gitu ya secara jasmani. Atau mungkin ada orang-orang yang sakit. Sekarang ini banyak sekali ada orang-orang sakit apapun. Bagaimana respon kita? Tadi kan kita sudah membaca ya, kita harus mengasihi sesama kita juga. Respon kita biasanya apakah kita langsung berempati, simpati, ataukah kita cuek bebek, cuek-cuek saja, dan seakan-akan mereka itu transparan, orang-orang seperti ini. Apalagi orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang yang kita kenal, orang yang berada di komunitas kita, apa yang menjadi respon kita? Apalagi kalau saat ini mungkin kita tahu ada orang yang terkena COVID, atau mungkin ada yang terkena sakit penyakit. Apakah kalau kita tahu, apa yang menjadi respon kita? Tadi kan kita sudah tahu mengasihi sesama. Apakah kita care, kita akan call them, atau kalau kita don't care, kita tidak peduli. Nah, sebenarnya kekristenan adalah agama yang penuh kepedulian kepada sesama. Nah, ini seharusnya. Kalau 2 minggu lalu saya membahas tentang karakteristik orang Kristen adalah kasih. Kita mengasihi sesama. Jadi, orang Kristen itu dikenal sebagai orang yang mengasihi sesama. Dan dikatakan di sini adalah mata yang peka dan tangan yang suka menolong adalah perlambangan orang yang lahir baru di dalam Kristus. Jadi, ada ketika orang percaya itu mengenal Kristus, jadi selalu ada transformasi yang terjadi dalam hidupnya. Dia sudah lahir baru, dia sudah mengenal Kristus, sudah ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Maka transformasi itu terjadi yang mungkin dulunya itu tidak mengasihi Tuhan, tidak pernah ke gereja, lalu ke gereja. Lalu yang dulunya mungkin tidak mengasihi sesama, tidak peduli sama orang-orang di sekitar. Tapi ketika mempercayai kepada Kristus dan kita ini ingin serupa dengan Kristus, maka ada dalam hati kita itu ada perasaan simpati dan juga empati kepada orang-orang yang mungkin mengalami kesulitan seperti yang di gambar barusan, dan kita ingin menolong mereka. Mata kita tuh rasanya melihat lebih dalam lagi, lebih peka lagi bahwa orang-orang ini membutuhkan pertolongan. Nah, Alkitab di sini menjelaskan pentingnya adanya keseimbangan antara rohani dan juga jasmani. Nah, bagaimana baik itu kita memperhatikan keduanya ini. Jadi jangan sampai timpang. Seperti contohnya adalah di dalam 1 Korintus pasal 6 19-20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sudah datang dan juga dibeli lunas kita, dan kita sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Dan kita ini setelah itu dikatakan bahwa kita ini ada Roh Kudus, yang berada dalam tubuh kita, yang ada bersama-sama dengan kita. Dan kita juga punya tubuh jasmani, betul? Maka dari itu penting bagi kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita dan juga dengan segenap roh kita. Kita memuji dengan dalam roh dan kebenaran. Maka dari itu penting buat kita sebagai orang Kristen pun. Jadi jangan harus kita mempunyai rohani yang baik, tapi juga harus punya jasmani yang baik. Jadi seperti makan makanan yang juga harus yang sehat, dan juga kita perlu take care. Tuhan memberikan kita tubuh kita harus menjaga. Jangan sampai kita sakit. Misalkan kita terlalu banyak makan yang manis-manis, misalkan sampai diabetes, atau mungkin kita terlalu banyak makan makanan tertentu sehingga ada side effect tertentu, atau kita jarang berolahraga, dan itu akan menyebabkan juga tubuh kita ini jadi tidak sehat. Padahal kita tahu bahwa Tuhan memberikan tubuh ini kepada kita, dan Tuhan rindu agar sungguh kita boleh memelihara tubuh kita yang Tuhan berikan dengan baik, lalu kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, jadi pentingnya antara keseimbangan rohani dan jasmani. Di sini dalam surat yang Yakobus pasal 2 15-16 dikatakan juga mengatakan ada ya keseimbangan antara rohani juga
jasmani seperti ini. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai makanan atau kekurangan makanan sehari-hari, atau dan seorang dari antara kamu berkata, jadi dibilang ada orang yang dalam tanda kutip miskin gitu ya, tidak punya, makan aja susah, pakaian aja mungkin sangat terbatas. Lalu dalam konteks Yakobus ini bilang yang mungkin kita menginjili, kita bilang oh ya Tuhan itu mungkin baik dan percaya sama Tuhan, lalu bilang gini, udah ya selamat jalan ya, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Udah, jadi maksudnya tidak dikatakan, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apa gunanya itu? Jadi dibilang berbicara tentang iman tanpa perbuatan. Di ayat 17 dikatakan demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi dikatakan di sini, wah jangan sampai kita seperti ini. Jadi nggak balance. Kita bilang, oh ya saya doain kamu, kita lebih fokus dengan hal yang rohani. Oh ya kamu yang penting percaya sama Tuhan Yesus ya, percaya ya. Lalu padahal orang itu mungkin buat makan aja susah, buat pakaian aja tuh tidak ada, tempat tinggal mungkin tidak ada. Mungkin dalam konteks kita bisa sebut sebagai homeless gitu ya. Lalu kita bilang, ya percaya Tuhan Yesus ya, yang penting kita percaya, tapi kita nggak care sama dia. Nah, dibilang, nah itu apa hakikatnya adalah mati kalau kita dikatakan jika iman itu tanpa disertai dengan perbuatan. Padahal kita tahu tadi di awal dalam Matius dikatakan bahwa penting bagi kita harus mengasihi orang lain juga seperti diri kita sendiri. Maka dari itu penting untuk memperhatikan tidak hanya kerohanian juga sesama kita, tapi juga jasmani kita. Jadi ya seperti yang tadi saya bilang, kalau kita itu mungkin terlalu banyak fokus sama kebutuhan rohani itu jadi tidak imbang sama kebutuhan jasmani. Jadi kita harus ada juga yang lainnya seperti ini juga. Wah kita menolong orang. Kita sebagai orang Kristen kita menolong orang. Wah kita bantu mereka dengan luar biasa. Kita memberikan bantuan sosial dengan luar biasa. Bantu. Tapi tidak pernah mungkin menceritakan tentang Kristus, tidak pernah menceritakan tentang Tuhan Yesus, tentang keselamatan di dalam hidupnya yang kita mungkin bantu. Nanti juga tidak baik, tidak seimbang di dalam relasi kita dengan sesama kita. Jadi penting bagi kita sebagai orang Kristen kita perlu imbang antara rohani juga jasmani. Jadi kita rindu agar orang itu yang kita bagikan mereka tetap bisa mempunyai kerohanian yang baik, tapi juga kita rindu orang ini juga mempunyai jasmani yang cukup baik, berkecukupan. Kalau mungkin kita kurang, ada yang kekurangan, kita bisa memberi mereka karena itu akan menolong mereka. Dan kalau misalkan orang itu kekurangan, pasti mereka akan kesulitan, apalagi mau tentang rohani mereka ya. Jadi mereka harus cukup juga secara jasmani. Nah ini yang dimaksudkan dari buku ini, Bapak Ibu Saudara, dari sesi yang kelima. Nah, berbicara tentang Yesus adalah sang pemenuh kebutuhan. Dan Yesus Kristus adalah pribadi yang paling dapat memenuhi kebutuhan rohani kita. Dan betul, dikatakan Yesus rela datang ke dunia untuk memenuhi kebutuhan terbesar kita, yaitu kebutuhan rohani kita. Dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Jadi Yesus Kristus datang ke dunia bukannya untuk, wah kita hanya memuji dia dan juga, oh dia ingin dipuji, bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia datang untuk kita manusia berdosa, karena dia tahu, karena kita manusia berdosa dan kita banyak sekali dosa-dosa dalam hidup kita, dia menebus kita sehingga kita ini kebutuhan terbesar kita itu adalah kerohanian kita itu dapat terpenuhi. Kita ini selalu akan haus. Kalau kita mencari sesuatu hal di dunia, itu tidak akan pernah memuaskan kita. Apakah itu mungkin harta, jabatan, mungkin posisi, kedudukan. Kita mau cari itu semua dan itu tidak akan memuaskan kita. Tetapi Yesus, dia datang untuk memuaskan kerohanian kita. Maka dari itu dia datang ini, dia memberikan contoh kepada kita manusia, supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Kita lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat di dalam Markus pasal 6, ini adalah berbicara tentang Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Pada saat itu dikatakan Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, lalu dikatakan maka tergeraklah hatinya dengan belas kasihan kepada mereka. Jadi
Tuhan Yesus itu sangat berbelas kasihan. Dia mempunyai hati yang sangat peka, sangat sensitif terhadap orang-orang di sekitar. Dikatakan karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Jadi ini adalah dalam unsur kerohaniannya. Jadi banyak mereka mungkin sesat. Ada banyak dari mereka mungkin yang dikuasai oleh dosa-dosa. Banyak mereka mungkin tidak mengenal Tuhan. Maka dari itu Yesus itu berbelas kasihan melihat mereka. Dan dikatakan mulailah dia mengajar banyak hal kepada mereka. Artinya ini adalah unsur kerohaniannya. Jadi yang Tuhan Yesus lakukan adalah mengajar, memberitakan Injil, membuat orang-orang banyak itu menjadi percaya kepada Tuhan, iman mereka dikuatkan lewat firman Tuhan. Nah, itu yang unsur kerohaniannya. Tapi lihat setelah itu, kalau kita baca seterusnya itu di dalam bagian ini sebenarnya mereka itu akhirnya kelaparan. Dan dikatakan dan setelah itu dia mencari, ayo adanya apa? Oh adanya ini 5 roti dan 2 ikan. Nah ada 5 roti dan 2 ikan. Lalu dikatakan mengadakan ke langit, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikan kepada murid-muridnya. Lalu dibagi-bagikannya kepada orang-orang. Lalu dibagikan kepada semua orang. Kalau kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus ini adalah mujizat yang luar biasa karena Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, belum termasuk istri dan juga anak. Jadi ada kurang lebih 10.000 yang dicukupi kebutuhan jasmaninya. Jadi lihat di sini Bapak Ibu Saudara, adanya keseimbangan. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya mengajar dan dia sangat sensitif sekali. Dia tahu ada orang-orang yang lapar, bahkan lapar saja Tuhan Yesus tahu. Karena mungkin mereka sudah mendengar, kalau lihat di gambar seperti ini, mereka mungkin sudah mendengarkan apa yang Tuhan Yesus khotbahkan. Nah, maka dari itu dia membagi-bagikan karena tahu bahwa itu adalah kebutuhan jasmani. Ini salah satu contoh dari Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus lakukan. Lalu Bapak Ibu Saudara kita lihat di sini, ya kalau kita lihat di dalam Alkitab, dalam Gospel, di dalam Kitab Injil, kita akan melihat selalu Tuhan Yesus itu banyak mengajar di sinagog dimanapun. Tetapi Tuhan Yesus juga banyak sekali menyembuhkan banyak orang. Jadi ini adalah kebutuhan jasmani juga ya. Jadi kesannya pelayanan sosial. Jadi menyembuhkan orang sakit, orang yang lumpuh. Nah kemarin Rabu saya habis berkhotbah tentang Yesus yang menyembuhkan orang di kolam Bethesda yang orang lumpuh selama 38 tahun. Dan yang Tuhan Yesus lakukan adalah menyembuhkan orang itu. Dan rindu, Tuhan Yesus rindu orang itu bisa percaya kepada Tuhan. Jadi selalu ada balance-nya itu antara memenuhi kebutuhan jasmani dan juga rohani. Dan menyembuhkan banyak lagi orang-orang. Kalau kita lihat di Alkitab, itulah yang pelayanan Tuhan Yesus lakukan. Nah, yang ingin saya bagikan di sini ada juga satu yang menarik adalah tentang orang Samaria yang baik hati di dalam Lukas pasal 10. Kalau lihat di sini, saya akan bacakan pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat yang mencoba Yesus. Wah, ahli Taurat itu adalah orang-orang yang kesannya itu adalah mungkin yang belajar Alkitab. Kalau kita mungkin di sini, wah kayak pendeta atau orang yang belajar di seminari, belajar Alkitab. Wah, orang-orang pintar. Mereka tahu tentang Alkitab. Dikatakan, guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Wah, ditanya balik. Kan dia kan ini kan orang-orang yang sudah belajar, yang pintar, yang mungkin ke seminari gitu. Maka dibilang ahli Taurat, masternya gitu, PhD tentang hukum Taurat, tentang Alkitab. Langsung dong jawab orang itu ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu orang itu udah tahu. Lalu kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya lagi, orang itu berkata kepada Yesus, ini pertanyaan, kasih banyak pertanyaan, mungkin pertanyaan menjebaknya. Dia kan udah tahu, saya sudah mengasihi sesama kita, dan saya sudah mengasihi Tuhan. Dan dia bilang, dan siapakah sesama aku manusia? Ini seperti cerita 2 minggu lalu yang seorang orang yang kaya yang bertanya dengan pertanyaan yang sama.
Nah, ini menariknya adalah tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, saya menggunakan gambar jadi kita bisa bisa memakai imajinasi kita, bisa melihat juga ya. Nah, ini adalah orang Samaria yang dari Yerusalem ke Yeriko. Dalam perjalanannya ketemu ya seperti orang-orang ini ya. Mereka ini merampok, memukuli, dicuri semuanya dan berdarah-darah dan dikatakan sudah hampir setengah mati. Udah setengah mati ini orang udah hampir KO. Dan kita lihat di sini ketika orang itu tergeletak sudah setengah mati, udah aduh. Lalu dikatakan ada imam. Yang pertama adalah imam. Imam itu kan ya imam seperti mungkin dalam tanda kutip hamba Tuhan gitu ya, atau mungkin orang-orang yang di dalam imam gitu ya, imam dari orang kepercayaan di sana, pemimpin di dalam gereja, pemimpin di dalam di sana pada saat itu. Dan dia adalah orang-orang yang mengerti tentang ahli Taurat. Dia tahu tentang akan hal ini, dia tahu tentang Alkitab, tahu tentang bahwa dia harus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Tapi ketika dia melihat orang itu, dia lewat saja. Ketika dia melihat ada orang yang setengah mati, dia pura-pura nggak lihat. Dia mungkin lewat jalan yang lain deh. Karena mungkin dipikir, waduh, kalau ada orang sakit begini nanti saya nggak punya waktu. Saya mungkin kalau bantuin dia nanti saya malah keluar uang lebih banyak. Saya mungkin kalau bantuin dia nanti saya malah repot nih. Saya lagi ada urusan. Nah, mungkin maka dari itu mungkin dia tahu akan hal itu, cuman dia sengaja tidak melihatnya. Lalu dikatakan ada orang Lewi ya. Orang Lewi juga sama. Dia juga lewatin juga. Dia tahu ini orang-orang ini adalah orang-orang yang melayani di bait Tuhan. Orang yang melayani Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi respon yang dia lakukan adalah seperti itu. Dia lewat saja dan dia tidak peduli akan sesamanya. Mungkin dia berpikir, kalau saya bantu nih aduh nanti panjang urusannya deh. Mendingan pura-pura ngeliat kan lagi nggak ada orang kan di sini, cuma saya dan dia doang, saya langsung lewat jalan aja lah. Daripada ntar saya mungkin habis waktu, habis tenaga, habis uang. Tapi kita lihat di sini bahwa ada orang Lewi. Ada seorang Samaria yang baik hati. Dia datang melihat orang yang sakit setengah mati ini, dibantuin, dibalut lukanya. Lalu setelah dibalut lukanya, dinaikkan ke keledai dan dibawa ke tempat penginapan. Tidak hanya itu, dikatakan dia memberikan 2 dinar kepada tempat dia tinggal. Lalu orang Samaria ini bilang, ya nanti kalau misalkan masih lagi ada butuh biayanya lagi, nanti saya akan balik lagi dan nanti saya bayar. Seorang Samaria adalah seorang yang dipandang sebelah mata pada saat itu, dalam konteks pada saat itu. Mungkin orang yang pikir, orang Samaria adalah bukan orang Yahudi. Dan banyak dari mereka itu memandang orang Samaria itu adalah orang yang dipandang sebelah mata. Tetapi orang yang seperti ini justru yang care dengan sesamanya. Yang melakukan extra mile, melakukan yang mungkin lebih dari sebenarnya seharusnya orang lakukan. Mungkin kita mungkin kalau kita bantu, oh ya nih ya, saya kasih ini nih, kasih betadine, kasih obat-obat, nah udah ya nanti kamu pergi sendiri gitu. Atau mungkin kita bakal anterin sampai ke orang terdekat, udah gitu mungkin kita tinggal. Tapi ini orang ini melakukan hal yang lebih lagi. Orang ini sampai dikatakan sampai dibalut, dinaikkan ke keledai, dibawa ke tempat penginapan, dikasih duit juga, 2 dinar kalau butuh ini dan itu, dan dibilang kalau ada yang kurang nanti dia akan tambahin waktu dia kembali. Wah, ini adalah sangat seorang Samaria ini sangat baik hati sekali, dan dia mau care dengan sesamanya itu seperti dirinya sendiri. Betul? Kalau orang-orang yang sebelumnya itu kan, kalau kita melihat dia tidak care sesamanya dengan seperti dirinya sendiri, bukan. Bayangin kalau orang itu orangnya belum dikenal juga, dan orang Samaria ini mau rela-rela, dia langsung care dengan luar biasa. Nah, ini satu pelajaran yang baik. Ya, makanya dari itu kita perlu introspeksi, kita perlu check up bagaimana dengan kita. Apakah kita seperti yang sebelum-sebelumnya, orang-orang yang sebelumnya yang dikatakan mungkin kita tahu,
kita tahu akan Alkitab, kita tahu akan kebenaran firman Tuhan, kita mencintai Tuhan, kita melayani gereja, seperti uh, tadi katakan ada imam dan juga seorang Lewi, tetapi don't care, tidak peduli dengan sesama kita. Ini sebenarnya satu check up yang baik buat kita, pertanyaan yang baik buat kita sebagai orang Kristen, dan juga untuk saya secara pribadi. Lalu Tuhan Yesus bilang, siapakah 3 orang ini? Menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, yaitu orang yang Samaria tadi. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi yang perlu kita lakukan adalah melakukan itu. Jadi tidak hanya kita tahu-tahu saja seperti ahli Taurat. Nah, ahli Taurat kan tahu, maka dia bertanya Tuhan Yesus, siapakah sesamaku manusia? Jadi kesannya itu Tuhan Yesus tuh memberikan perubahan ini seperti mau, nah kamu jangan seperti itu. Kamu jangan seperti orang-orang yang hanya tahu akan firman Tuhan, yang mengasihi Tuhan tetapi tidak mengasihi sesama. Nah maka dari itu perumpamaan dari Tuhan Yesus ini sangat begitu baik buat kita check up juga tentang bagaimana kita memperhatikan sesama kita, tentang kerohanian juga dan juga jasmani mereka. Nah, apakah pertumbuhan rohani kita saat ini tidak seimbang? Apakah kita selalu berbicara tentang hal-hal yang benar, tetapi tidak berbuat apapun untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani kita? Jadi kita harus saat ini kita refleksi, kita bertanya-tanya, dan biarkan firman Tuhan sekali lagi boleh menegur kita lewat spiritual check up berapa minggu ini, dan kita boleh sekali lagi minta ampun sama Tuhan kalau kita belum melakukannya, dan kita minta Tuhan agar sungguh Tuhan boleh menolong kita. Dan apa yang bisa kita lakukan? Pertama adalah minta Tuhan untuk mencelikan mata rohani kita. Jadi tidak ada cara yang lain, kita perlu datang kepada Tuhan, kita mencari Tuhan agar sungguh kita mempunyai kesensitivitas di dalam kita melihat akan sesama kita. Dikatakan ketika pandangan kita menjadi serupa dengan Kristus, maka kita akan mulai melihat kebutuhan jasmani dan rohani sesama yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Semakin kita dekat dengan Tuhan juga, relasi kita Tuhan dengan Tuhan itu semakin intim. Dan kita juga minta Tuhan agar sungguh kita itu bisa membuka mata hati kita, mata rohani kita, agar kita semakin peka. Apa yang mungkin orang-orang di sekitar kita butuhkan. Jadi kita kalau kita mempunyai itu, dan kita makin lama semakin peka akan melihat kedua hal ini. Apakah dia hanya membutuhkan rohani saja atau mungkin jasmani. Nah ini dikatakan yang kedua adalah kenali luka batin dalam setiap hati dan juga keluarga. Di dalam setiap keluarga, mereka mempunyai pergumulan masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Mereka pasti ada struggle-nya. Yang penting bagi kita adalah kita care for them, especially dengan orang-orang yang di sekitar kita. Mungkin ada orang yang dalam care group kita, orang-orang yang mungkin dekat dengan kita, yang dulu sering kontaknya, mungkin seumuran juga gitu, dan kita tahu mereka dengan baik, dan kita dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, kita boleh mengenal mereka lebih dalam lagi, dan kita kenali mereka, keluarganya, kesulitannya apa. Tapi yang penting adalah Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita kepo. Menjadi kepo adalah satu hal yang berbeda lagi ya. Jangan sampai kita mau tahu urusan orang dan kita hanya mau tahu-tahu, lalu setelah itu kita akan bergosip-gosip. Si itu ya, si Anu, ini orangnya kekurangan ini gak itu. Nah, akhirnya kita cerita-cerita ke orang, akhirnya wah seluruh komunitas tahu, dan akhirnya orang itu bukannya diberkati dan juga bukannya ditolong, tapi akhirnya malah jadi kesulitan gara-gara kita. Jadi kita perlu mempunyai satu sensitifan yang baik. Ketika kita melihat ada orang-orang di sekitar kita bisa mendoakan mereka, kita care sama mereka, kita doakan, dan kita bisa memberikan waktu kita, mungkin kita memberikan sesuatu kepada mereka yang mereka butuhkan. Nah, dikatakan di sini bahwa setiap hari kita berinteraksi dengan banyak orang di sekitar kita yang banyak butuhkan makanan, mungkin pakaian, tempat tinggal, perawatan medis sekarang ini lagi COVID, seperti masker mungkin.
pekerjaan, ya banyak orang juga mencari pekerjaan ya, kebutuhan lain-lainnya di lingkungan keluarga kita yang terdekat, pekerjaan dan juga gereja. Nah, kita perlu bertanya sekali kita check up, kita apa yang mereka butuhkan secara rohani, dan juga sebenarnya kebutuhan jasmani juga kita perlu bertanyakan kedua hal ini. Dan tujuan kita bukannya mau kepo, tapi kita mau menolong mereka agar jangan sampai iman kita dan juga perbuatan itu tidak sejalan. Kita bisa memberikan apapun, mungkin mereka lagi butuh pakaian, ya kita mungkin bisa kasih, atau mungkin kita tahu ada rekan kita yang mungkin kehilangan pekerjaan saat ini, dan kita tahu ada channel-channel yang dimana yang bisa memberikan pekerjaan. Nah, kita bisa menolong mereka. Kita bisa menolong mereka dengan, oh iya nih ada pekerjaan, dan kita bisa bantu. Atau mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lainnya, perawatan medis, ada orang-orang yang mungkin gak punya masker yang bagaimana gitu, yang baik. Nah, kita bisa berikan mereka masker, atau mungkin menyumbang ke badan misi, dan banyak hal sekali yang bisa kita lakukan untuk gereja dan juga untuk orang-orang di sekitar kita, keluarga dan juga orang-orang rekan kerja kita. Kita perlu care dengan mereka juga dengan perbuatan kita. Nah, lakukanlah sesuatu bagi pemberitaan Injil dan kebaikan sesama. Jadi, oke, di sini agak ketutup, maaf Bapak Ibu Saudara. Jadi intinya adalah kita harus membantu bagi orang-orang yang mungkin lemah, yang mungkin kesulitan. Seperti dikatakan Tuhan Yesus sendiri mengatakan adalah lebih bahagia adalah orang yang memberi daripada yang menerima. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lebih suka menerima atau memberi, jujur. Mungkin kita lebih senang menerima, betul. Kita terima hongpao, apalagi anak-anak saat ini kita menerima angpao, wah senang sekali, apalagi dapatnya banyak gitu. Dan kita pasti lebih senang sekali untuk menerima. Tapi dikatakan bahwa kita perlu ada kesensitivitas untuk care dengan membantu orang-orang yang mungkin yang lebih sulit dengan kita, orang-orang yang mungkin kita tahu, kita kenal, dan mereka lebih bergumul sekali dalam secara finansial, kesehatan. Nah, dikatakan bahwa adalah lebih berbahagia kalau Tuhan memberikan kita lebih dan kita bisa memberikan kepada mereka. Dan itu adalah ada sukacita kita bagi mereka. Jangan lupa harus kita memberikan dengan dua hal. Yang pertama mungkin kita bisa mendoakan mereka, kita bisa care, call mereka, atau mungkin ayo datang ibadah, jangan lupa share link YouTube, ikut ibadah ya. Jangan lupa walaupun lagi susah jangan lupa tetap ingat Tuhan ya. Jangan lupa ke gereja, share, kita bisa share sekarang, share baik di WhatsApp dan dimanapun. Lalu kita juga bisa memberikan mereka sesuatu. Tadi saya sudah mention, mungkin dalam berupa apapun, mungkin ya kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan. Kita bisa mungkin memberikan waktu kita kepada mereka, berkat yang sudah Tuhan titipkan kepada kita dan kita bisa berikan kepada mereka. Dan itu adalah ada berbagai macam cara yang bisa kita perbuat bagi mereka. Atau Bapak Ibu Saudara bisa memberikan juga lewat gereja. Kalau kita lihat di dalam YouTube dari Hokim Tong bahwa gereja pun sebenarnya sudah melakukan pelayanan-pelayanan sosial. Jadi tidak hanya di gereja saja, tapi melakukan pelayanan itu kepada rumah-rumah sakit, ke warga-warga, bantuan-bantuan. Ini yang terjadi di Indonesia. Ke klinik-klinik dan juga memberikan APD kalau kita lihat di sini kepada tenaga medis, karena mereka kan yang menolong di rumah sakit Himadumel dan juga klinik Elim yang berada di Bandung, dan ini milik yang pelayanan di Bandung lakukan. Ini adalah salah satu contoh saja yang saya ambil, kebetulan ada fotonya. Dan saya tahu di sini di LCLA juga mensupport beberapa pelayanan misi di sini, dan itu juga bisa kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Kita bisa memberikan persembahan kepada Tuhan dan dituliskan untuk pelayanan misi, mungkin untuk mensupport misionaris, untuk orang-orang yang mungkin kekurangan, untuk lembaga-lembaga lain-lainnya mensupport orang yang kekurangan atau hamba Tuhan dimanapun. Dan ini semua bisa kita lakukan banyak sekali berbagai macam cara. Kalau kita lihat di sini, kalau Kim Tong lakukan adalah dengan 3D. Pelayanan misi ini adalah dengan doa. Kita bisa mendoakan mereka, kita care, kita mendoakan mereka, mendoakan pelayanan misi dan lain-lainnya. Juga dengan dana, dengan uang yang sudah mungkin Tuhan titipkan bagi kita bisa bagikan, kita bisa persembahkan buat Tuhan, dan Tuhan boleh memakai ini untuk pelayanan misi. Itu bisa kita lakukan. Dan juga yang terakhir adalah daya. Kita
mungkin dengan waktu kita, dengan pikiran kita, dengan talenta kita, dengan apapun itu kita bisa berikan kepada Tuhan. Jadi ada banyak sekali berbagai macam cara yang Bapak bisa lakukan supaya kita ini bisa mengasihi sesama kita, mengasihi orang-orang di sekitar kita, tidak hanya mengasihi Tuhan, tapi mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Dan kita perlu mengasihi mereka tidak hanya dengan unsur rohaninya saja, tapi juga jasmaninya. Jadi perlu ada balance. Jadi itu adalah satu hal Bapak Ibu Saudara yang kita pelajari pada malam hari ini. Kiranya materi ini, sesi ini boleh memberkati dan juga kita boleh check up dan kita bisa merefleksikan apa yang ada dalam diri kita. Sebagai penutup, saya ingin menyanyikan suatu pujian dan kita boleh menyanyi bersama-sama agar sungguh kita mempunyai hati yang berbelas kasihan seperti Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang buaya di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Kita nyanyikan sekali lagi dari awal. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas hari ini sampai antara kami boleh belajar tentang bagaimana kami mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Kami tahu ya Tuhan, kami banyak sekali kekurangan. Kami egois, kami terkadang lebih memikirkan diri kami sendiri. Kami ini adalah manusia yang berdosa dan kami mohon ampun kepada Tuhan agar sungguh Kau boleh menolong kami ya Tuhan, orang-orang yang lemah ini, orang-orang yang berdosa. Kau boleh menolong agar sungguh kami boleh seperti Kristus dan kami boleh belajar lewat kebenaran firman Tuhan sehingga kami boleh mengasihi dan peduli pada orang-orang di sekitar kami dari kerohanian mereka dan juga jasmani mereka. Kami bersyukur kami boleh ada satu waktu kami boleh check up spiritual kami, kerohanian kami. Kami rindu ya Tuhan, tidak hanya pengetahuan yang kami dapatkan pada hari ini, kami rindu agar sungguh kami boleh memperbuat seperti yang Kau boleh perbuat. Kami bersyukur ya Tuhan, berikan kami hati yang seperti-Mu, hati yang begitu peka, yang penuh dengan belas kasihan. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya demikian Bapak Ibu Saudara, sampai pada malam hari ini. Jangan lupa nanti ketika hari Minggu tetap kita ada Chinese New Year Virtual Lunch. Sudah ada beberapa yang sudah daftar, banyak yang daftar, dan Bapak Ibu Saudara mari kita join, kita bersama-sama dengan keluarga ICLA. Kita akan ikut, kita join, boleh daftar di nomor berikut. Nanti informasi berikutnya akan dikirimkan oleh WA. Ya, demikian saja Bapak Ibu Saudara. Selamat malam, selamat Happy Chinese New Year, selamat beristirahat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.